Halo semuanya, perkenalkan namaku Fadlan. Aku berasal dari sekolah SMA 222 Bandung dan aku di sini ingin menceritakan sebuah kisah legenda tentang batu menangis. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak videonya. Alkisah di sebuah bukit jauh dari pemukiman warga. Darmi hidup bersama ibunya tanpa mewarisi harta yang berarti. Kehidupan menjanda di umur cukup tua tak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ia tak mungkin menikah lagi, jadi harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, yaitu Darmi yang anak perempuan sombong, manja, dan egois. Setiap hari ibu bekerja keras mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyiram, memberi pupuk, menyiangi semak, memanen, dan menjual hasil panen ke pasar. Belum lagi mengurus anak yang masih kecil, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Untuk kesehariannya, kulit ibu yang awalnya cerah menjadi gelap karena terus-terusan di bawah naungan sinar matahari. Berat badannya menyusut dan ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Suatu ketika, Darmi sengaja mengikuti ibu menjual sayur lebih dulu agar bisa mengintip penghasilan ibunya. Setelahnya, Darmi langsung meminta uang awalnya. Ibunya hanya memberi Darmi uang untuk membeli sisir, tapi Darmi malah memarahinya. Karena di depan umum sudah lelah akan perangai anaknya, ibunya pasrah dan menyerahkan semua pendapatannya kepada Darmi. Hari itu entah bagaimana caranya esok ia membeli bibit dan beras. Kecintaan Darmi membuatnya banyak disapa di pemuda pasar, sampai ada yang mau mengantarkan pulang. Bagaimanapun itu, ibu Darmi sangat khawatir akan keselamatan Darmi. Ibu mengikuti Darmi dari belakang untuk menjaganya. Darmi terlihat asik mengobrol dengan komplotan pemuda yang katanya mau mengantar pulang itu. Ialah sang batu menangis. Makin lama pemuda-pemuda makin mendekat ke putri ibu sehingga ibu harus memperingati Darmi yang memanggilnya. Sontak para pemuda itu menengok lalu bertanya pada Darmi memastikan apa yang memanggilnya itu adalah ibunya atau bukan. Dan kali ini Darmi tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa bagaimana mungkin wanita yang terlihat gembel itu adalah ibunya. Sontak itu membuat ibunya cukup tak kuat lagi untuk melepas semua rasa kecewa dia. Cukup sudah ibu tak kuat lagi. Ia melepas keropak yang dipasang lalu bersimpuh dengan tanah. Sakit hatinya ibu membuat ia menangis dan mengeluarkan semua tangisannya selama ini tertahan seraya meminta pertolongan Tuhan untuk mengakhiri sakit hati, lelah, dan doanya yang sia-sia. Langit berubah menjadi gelap, kakinya berubah menjadi batu, lalu lanjut ke pinggulnya. Darmi makin ketakutan. Ia memanggil-manggil ibu, meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Ibunya hanya bisa melongo, lalu menghampiri putrinya yang separuh menjadi batu. Seketika Darmi menyadari bahwa ia menjadi terkutuk karena ulah perbuatannya sendiri yang membuat ibunya kecewa. Anehnya, dari dalam batu, Darmi tetap keluar air mata hingga beberapa lama. Oleh para pemuda itu, batu itu dipindah ke sisi tebing menghadap langit agar Darmi tak kesepian. Penduduk sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu menangis. Nah, kisah ini memberikan kita pesan moral, yaitu bisa dipetik yang pertama, sebagai orang tua, anak-anak patut dididik dengan baik dan jangan sampai salah pergaulan. Terlebih-lebih lagi dalam nilai menyikapi
keadaan dan kondisi kehidupan. Dan juga kita sebagai anak harus menghormati orang tua apapun keadaannya, sebagai dalam bentuk kondisi dan kenyataan orang tua maupun keluarga kita adalah bagian dari diri kita sendiri juga. Menyayangi keluarga dan orang tua artinya menyayangi diri kita sendiri. Itu adalah pesan moralnya. Mungkin cerita ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Cukup sekian mungkin alkisah dari Batu Menangis ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Kupalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.